Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1, Reza Rizkiani Putri dengan NIM 1903020085, yang kedua Nur Rahmawati dengan NIM 1903022125, yang akan memaparkan hasil review artikel yang berjudul Manajemen Laba dan Status Keterlambatan Perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan. Yang pertama, sebutkan judul penelitian, yaitu Manajemen Laba dan Status Keterlambatan Perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan. Pertanyaan kedua, sebutkan siapa penelitinya. Penelitinya ialah Ika Permatasari dari staf pengajar Departemen Akuntansi FEUI. Yang ketiga, jelaskan apa motivasi penelitian. Motivasi dari penelitian ini ialah perusahaan tersebut mengalami laba kuartalan dan arus kas operasi yang buruk. Pertanyaan keempat, sebutkan pertanyaan penelitiannya. Yang pertama, apakah perusahaan-perusahaan publik yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan dari waktu yang ditentukan oleh Bapepam selaku otoritas bursa melakukan manajemen laba lebih besar daripada perusahaan yang tidak terlambat? Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang memotivasi manajemen untuk melakukan manajemen laba tersebut? Yang kelima, sebutkan peneliti sebelumnya. Yang pertama, Dyer dan Matchhook 1975, yang kedua Jonas 1991, yang ketiga Jahan 1992, yang keempat Mansur 2002, yang kelima Chung et al 2003. Pertanyaan keenam, jelaskan teori yang melandasi penelitian. Teori akuntansi positif dimaksudkan untuk menguji hipotesis-hipotesis teori agensi yang akan mendorong pemilihan metode akuntansi oleh manajer perusahaan. Yang ketujuh, sebutkan hipotesisnya. HA1, Ceteris paribus, rata-rata discretionary accrual perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan lebih besar daripada perusahaan yang tidak terlambat. HA2, Ceteris paribus, tingkat utang berpengaruh terhadap discretionary accruals. HA3, Ceteris paribus, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap discretionary accruals. H4, Ceteris paribus, rata-rata discretionary accruals perusahaan dengan komite audit yang sesuai dengan ketentuan Bapepam lebih kecil daripada perusahaan yang tidak memiliki komite audit atau memiliki komite audit tetapi tidak sesuai dengan ketentuan. HA5, Ceteris paribus, proporsi komisaris independen dari jumlah seluruh anggota komisaris berpengaruh negatif terhadap discretionary accruals. HA6, Ceteris paribus, rata-rata discretionary accruals perusahaan yang diaudit oleh Big Five lebih kecil daripada perusahaan yang diaudit oleh non-Big Five. Pertanyaan ke-8, jelaskan pendekatan penelitiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Yang ke-9, sebutkan jenis datanya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut berasal dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Independen Indonesia Capital Market Directory, situs BEJ, perpustakaan Bapepam, perusahaan BEJ, dan berbagai sumber lainnya. Pertanyaan yang ke-10, sebutkan sumber datanya. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan populasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Yang ke-11, sebutkan pengukuran variabelnya. Penelitian ini menggunakan variabel corporate governance, yaitu komisaris independen dan komite audit yang baru efektif dipenuhi perusahaan. Pertanyaan ke-12, jelaskan teknik analisis datanya. Analisis statistik deskriptif. Yang ke-13, sebutkan keterbatasan atau saran penelitiannya. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, yaitu yang pertama, jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian ini relatif kecil dibandingkan penelitian terdahulu yang menggunakan hingga ribuan observasi.
Chung et al. 2003 menguji hubungan keterlambatan pengumuman laba perusahaan publik dengan discretionary accruals menggunakan pengumuman laba kuartalan, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan data pengumuman laba tahunan. Variabel komisaris independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya bersifat fisik saja, yaitu prosentasi komisaris independen dalam struktur Dewan Komisaris Perusahaan. Penelitian ini mengabaikan aspek-aspek penting lainnya dalam penelitian efektivitas peranan fungsi komisaris independen dalam mengurangi tongkat discretionary accruals seperti yang digunakan dalam penelitian di luar negeri. Pengujian terhadap kualitas audit hanya menggunakan KAP Big Five atau non-Big Five, tetapi tidak memperhatikan banyaknya kontrak penugasan audit yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Untuk mengatasi keterbatasan dari penelitian ini, maka penelitian selanjutnya diharapkan menambah periode pengamatan atau jumlah observasi agar mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih akurat, menambah beberapa variabel yang lebih spesifik tentang komisaris independen dan komite audit, misalnya kompetensi aktivitasnya. Pengujian dapat diperluas dengan mengeksplorasi apakah kebijakan akrual yang dilakukan perusahaan terlambat dan tidak terlambat berbeda untuk masing-masing variabel penelitian. Yang ke-14, buatlah judul penelitian baru yang sesuai dengan keterbatasan penelitiannya, yaitu pengujian hubungan terhadap kualitas audit dan keterlambatan perusahaan dalam menyampaikan manajemen laba. Sekian paparan materi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.